Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bukti audit investigasi. Oke, yang pertama kita perlu bahas terlebih dahulu apa sih pengertian bukti ya. Saya ambil dua sumber yang mengatakan pengertian dari bukti. Yang pertama adalah menurut Singleton yang mengatakan bahwa bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipersepsikan dengan menggunakan panca indera dan berdasarkan jenis bukti seperti keterangan saksi, catatan, dokumen, fakta, data, atau objek yang nyata secara legal yang disampaikan di depan persidangan untuk meyakinkan hakim. Jadi kalau menurut Singleton, kesimpulannya adalah bukti itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu kasus yang nantinya bukti ini disampaikan di dalam persidangan untuk meyakinkan hakim sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan ya putusan sidangnya seperti apa. Nah, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau yang menjadi tanda adanya perbuatan jahat. Gitu ya. Baik, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis bukti. Ini di sini saya mengambil dua ilmuwan yang memberikan teori jenis-jenis bukti itu apa saja. Yang pertama itu menurut Pilis, bukti itu dibagi menjadi dua, yaitu bukti utama dan bukti tambahan. Bukti utama adalah bukti asli yang menunjang secara langsung suatu transaksi atau kejadian. Jadi buktinya asli dan dia memang sangat berhubungan secara langsung atas suatu transaksi atau kejadian yang sedang diaudit. Misalnya, auditor investigasi sedang ditugaskan untuk mengaudit kasus suap misalnya ya. Nah, bukti utamanya bisa berupa misalnya bukti transfer dari pemberi suap ke penerima suap, dan bukti transfernya itu betul-betul bukti yang asli gitu ya, bukan fotokopi. Jadi betul-betul bukti yang asli gitu. Nah, yang berikutnya adalah bukti tambahan. Bukti tambahan adalah bukti yang lebih rendah mutunya atau kekuatannya itu lebih rendah dibandingkan dengan bukti utama. Kenapa lebih rendah? Karena untuk bukti tambahan ini diperlukan satu proses lagi untuk membuktikan bahwa si bukti tersebut memang sah, memang bisa dijadikan sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Misalnya apa contohnya? Misalnya fotokopi kontrak atau tadi fotokopi bukti transfer ya, seperti yang tadi saya contohkan. Kalau bentuknya fotokopi kan perlu ada proses pembuktian lagi, apakah fotokopi itu memang dikopi sesuai dengan aslinya atau tidak, begitu ya. Itu salah satu contohnya. Kalau misalnya keterangan lisan, misalnya saksi A mengatakan ada satu kondisi, tapi kan itu baru kesaksian si saksi A. Kita tidak tahu apakah saksi A itu berkata jujur atau tidak. Kita perlu ada data pembanding, begitu ya. Nah, itu namanya bukti tambahan. Oke, yang berikutnya adalah menurut Larry dan Mary ya. Kalau menurut Larry dan Mary, jenis bukti itu dibedakan menjadi dua, bukti langsung dan bukti tidak langsung. Nah, bukti langsung itu apa? Bukti langsung itu merupakan fakta tanpa kesimpulan atau anggapan. Nah, ini sepertinya sebetulnya mirip-mirip dengan bukti utama ya. Jadi contohnya bukti transfer cek terkait langsung dengan tipikor atau tindak pidana korupsi. Jadi itu memang sudah faktanya memang ada transferan, misalnya dari pihak penyuap ke pihak yang disuap gitu. Ada buktinya, ada jelas angkanya gitu ya. Buktinya juga asli gitu. Nah, itu namanya bukti langsung. Nah, kalau bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak diungkapkan secara
tidak langsung atas suatu tindakan pelanggaran, atau dengan kata lain, bukti tidak langsung itu didasarkan pada perkataan dan analisis yang masuk akal. Nah, kalau ini misalnya begini, ada satu kasus tipikor atau tindak pidana korupsi, misalnya kasus suap ya. Misalnya yang di sini ada Bapak A dan PT X. PT X menyuap Bapak A. Ternyata ada saksi yang melihat, misalnya Bapak B. Bapak B itu dia melihat bahwa si Bapak A bertemu dengan Bapak X. Kemudian misalnya mereka mengobrol, kemudian si perusahaan, wakil dari perusahaan X itu seperti memberikan satu amplop misalnya, atau satu koper misalnya, gitu ya misalnya. Dan si Bapak B ini melakukan analisa, oh ini seperti pertemuannya kok agak janggal, oh sepertinya kok itu yang di dalam amplop kok bentuknya seperti uang, begitu ya. Itu adalah analisa gitu. Dan misalnya lagi, karena kenapa kok dia bilangnya, dia bisa beranggapan bahwa itu adalah uang, misalnya si Bapak B juga bersaksi bahwa setelah pertemuan itu, misalnya si Bapak A itu membeli rumah seharga 1 miliar misalnya, yang secara logika dengan gajinya saja itu tidak cukup, misal seperti itu ya. Nah, itu contoh bukti tidak langsung ya. Jadi kalau bukti tidak langsung itu didasarkan pada perkataan dan analisis yang masuk akal. Beda dengan yang langsung ya. Kalau langsung kan sudah jelas sekali buktinya. Oke, yang berikutnya adalah kita akan bahas mengenai perbandingan antara bukti audit dan bukti hukum gitu. Nah, ini adalah kategori yang berbeda ya antara bukti audit dengan bukti hukum gitu. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita pahami dulu apa sih pengertiannya. Untuk bukti audit itu adalah serangkaian informasi yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor dalam memutuskan apakah laporan keuangan perusahaan atau entitas telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kalau untuk bukti audit tentunya kalian sudah sangat paham ya. Kita beralih ke bukti hukum. Nah, bukti hukum sebetulnya memang tidak ada yang betul-betul menyebutkan secara gamblang apa itu arti bukti hukum, hanya saja di dalam ayat 1 pasal 184 KUHP atau pidana itu menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi jenis bukti hukum adalah hal-hal ini tadi ya, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, kalau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti hukum adalah berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim, begitu ya. Ini pengertian bukti ya. Bukti audit itu apa, bukti hukum ini apa. Nah, kemudian ini kita lihat bagaimana sih jadi hubungan antara bukti audit dan bukti hukum, gitu ya. Kalau bukti audit itu syaratnya adalah dia harus relevan, dia harus kompeten, dan harus cukup. Ini pasti kalian sudah berkali-kali belajar ini, baik di audit 1, audit 2, di internal audit, pasti ya sudah dipelajari. Nah, sedangkan syarat bukti hukum itu adalah minimal dia memiliki 2 alat bukti sah dan meyakinkan. Jadi dari berbagai jenis bukti tadi, kita kembali ke slide yang sebelumnya, misalnya ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa gitu misalnya. Dari sekian banyak bukti ini setidaknya minimal ada 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan gitu. Oke, nah untuk bukti audit sendiri tadi kan syaratnya sudah ya, relevan, kompeten, dan cukup. Nah, bukti audit itu macamnya apa saja? Macamnya yang pertama tentunya kertas kerja audit ya, kertas kerja audit yang diperoleh dari teknik audit berdasarkan hasil pengujian fisik misalnya, berdasarkan dari
penelaahan bukti-bukti dokumen gitu ya, atau penelaahan bukti-bukti keterangan atau hasil dari pengujian bukti analitis begitu. Bisa juga berdasarkan keterangan auditor. Nah, nantinya si kertas kerja ini, keterangan auditor ini akan menjadi dasar untuk disusunkan LHAI atau LHPKKN. LHAI itu adalah laporan hasil audit investigasi. Kalau LHPKKN adalah laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara. Ya, nah jadi dari kertas kerja, dari keterangan auditor, nanti ini akan menjadi dasar sebagai LHAI dan LHPKKN. Begitu. Nah, sekarang hubungannya apa nih dari bukti audit dengan bukti hukum gitu ya. Tadi bukti audit adalah ini saja ya. Ini bukti hukum adalah ini. Jadi kira-kira ada hubungan nggak? Kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat bagannya tadi, ini tadi sudah dijelaskan ya, bukti audit harus relevan, kompeten, dan lain sebagainya, sedangkan bukti hukum harus memiliki setidaknya 2 alat bukti. Nah, kalau kita lihat bagannya, tadi kita bisa simpulkan sehingga sebetulnya dari bukti audit yang ada kertas kerja, begitu ya, ada LHI, ada LHPKKN, ada keterangan auditor, sebetulnya itu punya potensi bisa dijadikan bukti hukum, gitu. Untuk kertas kerja misalnya, ini bisa dijadikan sebagai alat bukti hukum yang berupa surat atau petunjuk. Gitu. Kemudian untuk laporan hasil investigasi itu bisa dijadikan sebagai alat bukti hukum yang berupa keterangan ahli, gitu ya. Karena laporan hasil audit investigasi dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara kan merupakan hasil pengolahan auditor investigasi yang merupakan ahli di bidangnya gitu. Kemudian ini keterangan auditor pun bisa menjadi alat bukti hukum berupa keterangan atau keterangan saksi atau keterangan ahli gitu ya. Jadi sebetulnya ada hubungan antara bukti audit dan bukti hukum gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bukti audit itu bisa langsung digunakan sebagai bukti hukum? Gitu ya. Kan tadi dia kalau kita lihat dari hubungannya, oh ternyata ada hubungannya. Tetapi apakah bisa langsung digunakan? Begitu. Itu pertanyaannya ya. Jadi ini pertanyaannya, apakah bukti audit investigatif sama dengan bukti hukum atau bukti audit investigatif secara otomatis bisa menjadi bukti hukum? Nah, yuk kita cari jawabannya adalah sebetulnya pada prinsipnya bukti audit itu bisa diubah atau dijadikan bukti hukum. Tapi selama memenuhi persyaratan yang dapat diterima di pengadilan. Karena secara hukum di pengadilan yang bisa menjadi bukti yang sah itu banyak syaratnya ya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, itu harus dipenuhi dulu oleh bukti audit. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, maka dia bisa menjadi bukti hukum gitu. Nah, oleh karena itu, ini catatan bagi kalian yang mohon diperhatikan kalau nanti kalian menjadi auditor investigatif ya. Dalam proses pengumpulan bukti itu, auditor harus siap memenuhi syarat-syarat hukum ya, agar nantinya ketika bukti-bukti itu dibutuhkan, itu bisa langsung diubah menjadi bukti hukum gitu. Nah, caranya gimana ya? Caranya tentu saja kalian harus paham betul-betul apa sih, bagaimana sih hukum gitu ya, aturan-aturan yang terkait dengan syarat-syarat bukti-bukti yang bisa diakui di persidangan begitu. Dan itu banyak macamnya tergantung dengan jenis buktinya, sehingga ya mau tidak mau walaupun kalian bukan sarjana hukum, kalau kalian sudah berkomitmen ingin menjadi auditor investigatif, kalian harus pelajari juga hal tersebut begitu. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan nih, ternyata walaupun pada prinsipnya bukti audit bisa dijadikan bukti hukum, tetapi tidak semua bukti audit ya dapat langsung diubah menjadi bukti hukum begitu. Nah,
Jadi, syarat apa sih yang bisa menjadikan bukti audit itu menjadi bukti hukum? Di sini ada 5 syarat, ya. Syarat yang pertama, dia harus relevan, yaitu memiliki kekuatan untuk membuktikan atau menyangkal fakta dalam suatu masalah. Jadi relevan itu memang si buktinya memang bukti untuk kasus yang sedang di audit gitu. Misal sedang mengaudit tipikor berupa suap, tetapi bukti yang disampaikannya malah bukti perselingkuhan. Misal ya, ini kan bisa saja. Misal ternyata ketahuan nih yang menerima suap itu ternyata punya selingkuhan gitu, karena ketika mengaudit diikuti misalnya begitu ya, si orang yang dicurigai itu ketahuan gitu misalnya. Nah, tetapi karena kalian penugasannya adalah penugasan untuk membuktikan tipikor, maka bukti-bukti yang kalian sajikan yang hanya berhubungan dengan tipikornya saja. Hal-hal yang lain tidak perlu kalian sajikan. Gitu ya. Kemudian kumulatif, yaitu tidak sebatas pada sepotong bukti, tetapi dari beberapa bagian yang saling terkait. Nah, ini misalnya contohnya gini, ingin membuktikan bahwa si Bapak A itu menerima uang dari pemberi suap. Maka bukti yang kalian ini sudah dapat bukti bukti kesaksian misalnya ya, kesaksian dari saksi yang mengatakan saya melihat si Bapak A ini ketemu dengan Bapak B, misalnya bapaknya adalah penerima suap, Bapak B-nya adalah pemberi suap. Saya melihat mereka bertemu secara diam-diam misalnya, dan yang Bapak B-nya memberikan sebox atau sekoper misalnya, menyerahkan satu buah koper berwarna hitam gitu, sempat dibuka sebentar, ternyata di sana seperti ada tumpukan uang misal ya, ada seperti itu ada bukti kesaksian seperti itu. Nah, tapi terpotong misalnya, tidak sampai ada pembuktian yang lain misalnya. Seharusnya kalian itu ketika sudah menemukan kondisi seperti itu, kalian kan harus cek gimana nih ya ke tabungannya, karena bisa saja kan uangnya ditabung, misal masuk ke dalam rekening, cek rekeningnya, kalau memang ada bukti rekening, ternyata betul tanggal sekian itu si Bapak A yang menerima suap itu ada setoran uang ke rekeningnya, atau misalnya si Bapak A-nya nggak mau ke rekening karena takut gampang ditres, misal dia langsung belikan sesuatu barang, misalnya dia langsung beli mobil, tapi misalnya beli mobilnya karena nggak mau ketahuan dia baru menerima uang pakai nama kerabatnya misalnya. Nah, kalian misalnya dapat bukti pembelian, nah itu juga harus disajikan, itu namanya buktinya nggak sepotong-sepotong ya, tapi kumulatif gitu dan saling terkait begitu ya. Kemudian terorganisasi dan disajikan dengan jelas. Ya, ini sih segala baik bukti untuk hukum ya ataupun bukti audit biasa tentunya tetap harus terorganisir. Jadi kalian filing buktinya itu harus baik, harus diberi penomoran gitu misalnya gitu ya. Kemudian bukti-bukti tidak langsung harus dapat meminimalisasi semua penjelasan yang membuka peluang bahwa terdakwa terbukti tidak bersalah. Nah, ini juga. Tadi kan ada bukti langsung dan bukti tidak langsung. Nah, sebetulnya bukti tidak langsung ini merupakan bukti penunjang atau bukti penguat ya, bisa dijadikan bukti penguat gitu. Untuk atas bukti utama. Jadi akan ada selalu kemungkinan, jadi kalian itu nanti ketika menjadi auditor investigatif, kalian itu harus camkan dalam pikiran kalian bahwa apapun yang kalian sajikan nanti kemungkinan pasti akan disangkal oleh terdakwa, oleh pengacaranya terdakwa, misalnya oleh panitera gitu. Itu mungkin akan ada penyangkalan-penyangkalan, sehingga kalian itu harus betul-betul mempersiapkan kecukupan bukti. Misal ada satu bukti yang diajukan oleh kalian itu disangkal, kalian bisa memberikan bukti lain yang memperkuat bukti sebelumnya, sehingga tidak ada celah bagi terdakwa, bagi siapapun untuk menyangkal bukti kalian. Begitu ya.
Nah, kemudian syarat menjadikan bukti audit sebagai bukti hukum juga adalah terkait dengan cara sumber dan perolehan bukti. Ya, karena bukti audit yang mau dijadikan bukti hukum itu dia harus, di sini saya kasih bold, memenuhi syarat formal dan material yang dipersyaratkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan. Gitu. Jadi dalam hukum atau dalam peradilan, bukti yang sah itu yang bisa diterima dalam peradilan adalah bukti-bukti yang memenuhi syarat-syarat formal dan material. Dan syarat formal serta material ini itu banyak dan berbeda-beda tergantung jenis buktinya. Tadi kan jenis bukti macam-macam ya. Ada berupa dokumen, ada berupa kesaksian orang gitu. Ada berupa barang gitu. Itu kan bukti macam-macam. Nah, masing-masing jenis bukti ini syarat formal dan materialnya itu berbeda-beda. Nah, nanti kalian kalau misalnya memang diberikan jalan untuk menjadi auditor investigatif, kalian maka mau tidak mau harus mempelajari ini semua. Begitu ya. Nah, ini saya kasih contoh syarat formal dan material gitu. Yang tadi prinsipnya suatu alat bukti baru dapat diterima sebagai bukti apabila memenuhi syarat formil dan syarat material, dan setiap alat bukti memiliki syarat formil dan syarat material yang berbeda-beda. Ini saya kasih contoh syarat formil dan syarat material untuk alat bukti berupa saksi. Jadi misalnya ada saksi mata gitu ya, dan keterangan si saksi mata ini dijadikan alat bukti untuk di pengadilan gitu. Nah, syaratnya adalah contoh syarat formilnya, misalnya si saksi ini boleh atau bisa menjadi bukti di pengadilan apabila ya ketentuannya saksi tersebut tidak dilarang sebagai saksi menurut pasal 145. Oke, jadi tidak semua orang itu bisa menjadi saksi di pengadilan gitu. Walaupun misalnya dia menyaksikan sendiri ya, walaupun memang dia misalnya ada di TKP gitu pada saat itu. Tetapi tidak semua orang bisa diakui sebagai saksi atau bisa diperbolehkan menjadi saksi begitu. Nah, di sini dijelaskan siapa saja sih atau kualifikasi seperti apa sih yang nggak boleh atau tidak diperkenankan untuk diajukan menjadi saksi. Itu yang pertama adalah orang yang memiliki hubungan keluarga sedarah dengan tersangka. Ya, misalnya yang tersangkanya adalah seorang suami. Nah, yang dijadikan saksi adalah istrinya. Itu tidak diperkenankan, gitu ya. Ini sama kayak pajak ya, keluarga semenda menurut keturunan lurus dari salah satu pihak, suami atau istri walaupun sudah bercerai. Nah, ini uniknya, catatannya walaupun sudah bercerai. Nah, anak yang belum berumur 15 tahun. Nah, kalau misalnya ternyata ada satu kasus yang ketika menerima suap misalnya ya, si tersangka itu bawa anak misal gitu. Tapi anaknya kalau bukan anak tersangkanya deh, misalnya ada pengamen misalnya. Dari CCTV misalnya kelihatan nih ketika mereka si penerima suap dan pemberi suap sedang bertemu misalnya di salah satu restoran lagi makan, sedang berbincang-bincang gitu ya, mereka dari CCTV si restoran itu kelihatan, oh mereka disamperin sama pengamen misalnya ya. Tapi misalnya pengamennya masih anak-anak dan ternyata usianya di bawah 15 tahun, misalnya baru 14 tahun misal. Walaupun misalnya si anak ini bisa mengatakan bahwa mereka itu betul bertemu di restoran misalnya, atau dia melihat oh iya si bapak itu menyerahkan uang banyak banget misal seperti itu ya, tetapi karena dia umurnya di bawah 15 tahun tetap saja dia tidak bisa diajukan sebagai saksi begitu ya. Kemudian orang gila walaupun sifatnya temporer, jadi gilanya itu bukan gila yang udah fix gila, misalnya karena hanya stres sedikit atau yang punya kelainan kayak bipolar misalnya, kayak begitu-begitu ya, itu juga tidak boleh. Jadi seorang saksi itu kesehatan kejiwaannya juga harus baik begitu. Nah, itu salah satu contoh syarat formil untuk alat bukti berupa saksi.
Nah, kalau contoh syarat material untuk alat bukti berupa saksi seperti apa misalnya ya? Nah, di sini dikatakan bahwa keterangan yang diberikan saksi bersumber dari penglihatan dan pendengarannya sendiri, serta apa yang dialami saksi. Pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian. Jadi, ketika seorang saksi itu dia harus betul-betul mengalami, melihat dan mendengar sendiri. Bukan kata orang, bukan dia simpulkan sendiri. Misal tadi Bapak A dan Bapak B itu pelaku tipikor ya. Ternyata ada Bapak C di tempat kejadian. Bapak C memang melihat sendiri bahwa misalnya Bapak A menyerahkan uang ke Bapak B. Dia lihat tuh betul-betul ada uangnya, jumlahnya banyak, kopernya warna hitam misalnya sebesar apa begitu ya. Nah, kalau seperti itu baru bisa dia menjadi saksi begitu. Kalau misalnya si Bapak C itu memang betul ada di tempat kejadian, tapi dia misalnya jaraknya agak jauh. Dia memang melihat sih mereka ketemu berbincang-bincang, terus dia melihat si Bapak B misalnya mengeluarkan koper, tapi nggak kelihatan tuh si kopernya apa gitu, isinya apa gitu. Cuman karena dia juga si Bapak C ini juga sudah curiga, maka dia menyimpulkan, oh itu koper mah kayaknya isinya uang. Nah, hal seperti itu tidak bisa dijadikan saksi. Begitu ya, karena bukan simpulan. Gitu. Nah, kemudian ketentuannya lagi adalah batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Nah, batas saksinya pun itu diatur jumlahnya. Kalau hanya 1 saksi, itu bukan saksi namanya. Ya, jadi harus ada 2 saksi minimal, 2 orang saksi. Gitu. Oke, baik. Itu tadi penjelasan terkait dengan bukti audit investigasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk kalian. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, kalian boleh wapri atau boleh berdiskusi kita di grup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf karena tidak bisa memberikan perkuliahan secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.